seorang mahasiswa antropologi bernama Reno datang ke sebuah desa terpencil di Jawa Barat untuk meneliti tradisi kuno, tapi saat ia menyaksikan sebuah ritual, tengah malam, ia justru membuka jalan bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Reno adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi. Ia sedang menulis skripsi tentang ritual pemanggilan roh leluhur di pedalaman, Jawa Barat. Reno mendapat izin untuk meneliti di Desa Parigi, sebuah desa kecil yang bahkan tidak ada di peta digital. Saat ia tiba, suasananya sunyi, tidak ada sinyal. Jalan menuju desa ditutupi kabut tebal. Kepala desa, Pak Karso, menyambutnya dengan tatapan datar dan berkata, "Kalau dengar suara gamelan malam-malam, jangan pernah keluar rumah." Reno tinggal di rumah kosong milik keluarga Pak Karso. Malam pertama terasa biasa, tapi tepat jam 0:13, ia mendengar suara gamelan samar dari arah hutan belakang rumah. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar. Ketika ia intip dari jendela, tak ada siapa-siapa, hanya kabut. Besok paginya, ia menanyakan suara itu ke penduduk desa. Mereka semua menunduk, lalu menjawab singkat, "Itu suara malam tumbal." Tiap 7 purnama sekali, Reno makin penasaran. Ia menemukan catatan kuno di rumah tempatnya tinggal. Bertuliskan aksara Jawa kuno dengan tinta hitam, memudar. Setelah diterjemahkan, isinya, saat bulan penuh ke-7, pintu leluhur terbuka. Hanya darah manusia yang dapat menutupnya kembali. Ia menulis di jurnal, kemungkinan ini ritual penolak bala, atau mungkin pemujaan terhadap sesuatu yang lebih tua. Reno menyiapkan alat rekam. Tepat tengah malam, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, dan disertai suara nyanyian perempuan. Ia mengikuti suara itu keluar rumah, menuju arah hutan. Kabut menebal, udaranya dingin seperti membeku. Di tengah hutan, ia melihat sekelompok orang berpakaian putih duduk melingkar, dengan lilin dan sesajen di tengahnya. Di hadapan mereka berdiri seorang perempuan tua dengan rambut panjang, wajah tertutup kain merah. Nyai Parigi. Perempuan itu memegang kendi, menuangkan cairan hitam ke tanah, dan berkata dengan suara serak, "Bangunlah, penunggu tanah ini." Tiba-tiba, tanah di depan Reno bergetar pelan. Dari dalam tanah, muncul asap hitam berbentuk seperti manusia. Makhluk itu tinggi, tanpa wajah, dan mengeluarkan suara seperti napas berat bercampur bisikan. Reno panik, ia berlari kembali ke rumah. Tapi sepanjang jalan, suara gamelan mengikuti semakin cepat, seperti ada yang mengejarnya. Ketika ia tiba di rumah dan menutup pintu, suara gamelan berhenti. Namun dari luar, terdengar bisikan pelan. "Sudah dibuka, jangan kau tutup lagi." Keesokan paginya, 2 warga desa dikabarkan hilang. Basari, perempuan yang semalam dilihat Reno dalam ritual, dan seorang anak kecil, Pak Karso, terlihat gelisah. Ia mendatangi Reno dan berkata, "Kamu lihat sesuatu semalam kan? Kau sudah melanggar larangan. Sekarang roh itu bebas." Pak Karso menjelaskan bahwa dulu Desa Parigi berdiri di atas tempat pemujaan kuno. Dulu, setiap 7 purnama, mereka harus mengikat roh penjaga tanah dengan darah manusia. Tapi sejak modernisasi, ritual itu dilarang. Sampai akhirnya Reno datang, dan tanpa sadar, membuka segel lama. Reno berniat kabur dari desa. Tapi saat malam tiba, kabut turun lagi, menutupi seluruh jalan keluar. Ia mendengar suara gamelan di kejauhan, makin keras, makin dekat. Saat ia menyalakan senter, di ujung jalan terlihat siluet hitam tinggi berdiri di tengah kabut. Matanya menyala merah, tangannya panjang menjuntai sampai tanah. Makhluk itu bergerak cepat, muncul di belakang Reno. Lampu senternya mati, hanya ada kegelapan dan napas di lehernya. "Sekarang giliranmu." 2 hari kemudian, tim polisi datang karena laporan keluarga Reno. Mereka menemukan mobilnya di tepi jalan desa. Pintu terbuka, kunci masih tergantung. Di hutan, hanya ada kamera rusak yang merekam 12 menit terakhir. Suara gamelan, langkah kaki di tanah basah, dan pada detik ke-713,
Bayangan hitam tinggi melintas cepat di depan kamera. Sebelum gambar menjadi gelap total, Desa Parigi kini tak lagi dihuni. Namun beberapa warga sekitar mengaku, tiap 7 bulan sekali, mereka masih mendengar gamelan dari arah kabut. Dan bisikan samar yang memanggil nama seseorang. Rinino. Sudah 3 bulan sejak Reno dinyatakan hilang. Polisi menutup kasusnya sebagai kecelakaan di daerah terpencil. Tapi bagi Dina, teman satu jurusan Reno, semuanya terasa aneh. Setiap kali ia membuka laptop dan melihat file penelitian Reno, ada satu folder misterius bernama "Jangan Dibuka", padahal Reno tidak pernah menulis hal seperti itu. Ia memutuskan pergi ke Desa Parigi bersama Bagas, teman sekelas sekaligus videografer kampus. Mereka hanya ingin menutup rasa penasaran, tapi rasa penasaran itu justru membuka sesuatu yang jauh lebih kelam. Mereka tiba di Parigi sore hari. Desa itu tampak sepi. Rumah-rumah ditinggalkan, dan pepohonan diselimuti kabut tipis. Bagas menatap kamera dan bergumam. Reno sempat kesini sendirian? Gila, di rumah tua yang dulu ditempati Reno, masih ada bekas tempat tidur, buku catatan, dan kamera hitam rusak yang ditemukan polisi. Dina mengambilnya pelan. Di balik lensanya, ada bekas sidik jari hitam seperti arang. Malamnya, mereka memutuskan memutar isi kamera itu menggunakan kabel ke laptop. File terakhir berjudul "Rekaman Akhir". Dina menekan tombol play. Layar menampilkan video Reno berjalan di hutan malam hari dengan suara gamelan samar di latar. Tapi tiba-tiba, file itu terhenti sendiri di menit ke-1, 1:42. Layar menjadi hitam, tapi suara masih berjalan. Dari speaker, terdengar napas berat, lalu suara perempuan berbisik pelan. "Kau tak seharusnya melihat ini, Dina." Dina terdiam. Bagas mematikan laptop dengan cepat. Tapi meski laptop sudah mati, suara gamelan masih terdengar dari ruangan. Semakin lama, semakin keras, seperti datang dari luar rumah. Bagas membuka jendela perlahan. Di luar hanya kabut putih tebal, tapi di kejauhan, samar terlihat bayangan seseorang berjalan di antara pepohonan. Tinggi, kurus, dan bergerak perlahan. Dina menatap, lalu berbisik Bagas. "Itu Reno?" Bayangan itu berhenti, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah mereka. Kabut di luar mendadak masuk lewat celah jendela. Seperti hidup, mereka berlari keluar rumah. Kabut semakin pekat, dan di tengah jalan desa, suara gamelan kini terdengar dari segala arah. Dari dalam kabut muncul sosak-sosak berpakaian putih, berdiri diam mengelilingi mereka. Salah satu dari mereka menurunkan kain putih dari wajahnya. Ternyata bukan manusia. Wajahnya hitam legam, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara gamelan halus bercampur tawa lirih. Bagas menyalakan kamera. Dalam layar, mereka terlihat dikelilingi makhluk kabut itu. Meski mata mereka tak bisa melihatnya langsung. "Dina, di kamera ada sesuatu. Mereka di belakang kita." Mereka berlari menuju mobil. Tapi begitu mobil dinyalakan, kabut di luar menutup seluruh kaca. GPS rusak, kompas berputar, dan suara di radio berubah menjadi rekaman Reno. "Kalau kalian dengar ini, jangan percaya apapun yang kalian lihat. Parigi bukan tempat di peta. Ini gerbang." Tiba-tiba, suara perempuan lain terdengar di speaker mobil. Sangat dekat, gerbang sudah terbuka. "Kalian penggantinya." Lampu mobil mati total. Di luar, terlihat tangan kurus menempel di kaca depan. Tangan itu terbakar dari dalam kabut, meninggalkan bekas arang hitam di kaca. Keesokan paginya, penduduk dari desa sebelah menemukan mobil itu di tengah jalan. Mesin menyala, pintu terbuka, tapi tak ada satupun orang di dalamnya. Di kursi belakang, hanya ada kamera milik Bagas yang masih merekam. Video terakhir memperlihatkan Dina duduk di tanah, menatap kosong ke arah kabut, lalu berbisik pelan. "Aku dengar mereka memanggilku." Sama seperti Reno, layar bergetar, suara gamelan berubah jadi frekuensi tinggi, lalu gambar padam,
Beberapa minggu kemudian, video itu tersebar di forum daring bertema misteri. Banyak yang mengaku mendengar gamelan samar setelah menontonnya, terutama di tengah malam. Sebagian bilang, kalau file itu terus diputar, sosok dalam kabut akan menatap balik dari layar. Desa Parigi kini benar-benar dilarang dimasuki. Namun kadang, petugas yang berpatroli di sekitar daerah itu mengaku melihat dua bayangan berjalan di antara kabut, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya menatap lurus ke arah jalan utama, seolah menunggu seseorang. Gerbang sudah terbuka. Siapa berikutnya?